Barcelona ancam kriminalkan Frenkie de Jong. Raksasa La Liga, Barcelona terus berusaha memberikan tekanan kepada Frenkie de Jong untuk menerima pemotongan gaji. Bahkan, Barca siap membawa kasus ini ke jalur hukum. Kabarnya, Barca menemukan bukti pelanggaran hukum dalam teken kontrak de Jong pada tahun 2020 lalu. Saat itu de Jong menekan kontrak pemotongan gaji di bawah kepemimpinan Dewan Pengurus dan Presiden sebelumnya, Josep Maria Bartomeu. Barca meminta de Jong untuk membatalkan kontrak bermasalah tersebut dan kembali ke kesepakatan sebelumnya, yaitu ketika nominal gaji de Jong masih lebih kecil. Langkah Barca ini bisa disebut sebagai ancaman untuk de Jong. Situasinya semakin rumit, menarik menunggu bagaimana sikap de Jong. Prediksi Real Madrid vs Eintracht Frankfurt tanggal 11 Agustus. Real Madrid dan Eintracht Frankfurt akan bertarung untuk memperebutkan trofi UEFA Super Cup pada Kamis tanggal 11 Agustus mendatang. Pertandingan Piala Super Eropa ini akan digelar di Olympic Stadium, Helsinki, Finlandia. Madrid datang mengusung status juara Liga Champions tahun lalu. Sementara itu, Frankfurt adalah kampiun Liga Eropa. Madrid sudah melakukan cukup pemanasan dalam pramusim mereka di Amerika Serikat. Sempat dipecundangi Barcelona 0-1, kemudian ditahan imbang klub Amerika 2-2, pasukan Carlo Ancelotti akhirnya menumbangkan Juventus 2-0 melalui gol Marco Asensio dan penalti Karim Benzema. Ketika tak ada banyak perubahan di skuad Madrid dibandingkan musim lalu, Frankfurt justru sebaliknya. Klub Jerman itu sejauh ini sudah melakukan banyak aktivitas transfer untuk membangun ulang skuad. Selain membeli Jens Peter Hauge dari AC Milan, Frankfurt juga mendatangkan Mario Götze dari PSV Eindhoven. Di laga nanti, ex-Bayern Munchen dan Borussia Dortmund itu kemungkinan akan dipasang sebagai salah satu starter. Frankfurt bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Frankfurt juga tentu ingin meraih prestasi terbaik dalam penampilan pertamanya di UEFA Super Cup. Namun, Madrid pastinya punya ambisi yang sama. Bagi Madrid, menjuarai UEFA Super Cup, sekaligus menyamai rekor 5 gelar Barcelona dan AC Milan, adalah cara terbaik untuk mengawali musim ini. Madrid akan memainkan final UEFA Super Cup mereka yang ke-8, sedangkan Frankfurt yang pertama. Madrid terakhir kali menjuarai UEFA Super Cup adalah pada tahun 2017. Waktu itu, Madrid mengalahkan Manchester United 2-1. Frankfurt sudah memainkan pertandingan pertamanya di Bundesliga musim ini pada Sabtu kemarin. Menjamu Bayern Munchen, mereka dibantai 1-6. Erling Haaland tebar ancaman, City bakal semakin menakutkan. Striker anyar Manchester City, Erling Haaland menebar ancaman untuk para tim rival di Premier League. Haaland menyatakan bahwa timnya bakal semakin menakutkan. Haaland menjalani debutnya di Premier League dengan gemilang. Striker yang direkrut dari Borussia Dortmund itu memborong 2 gol kemenangan City atas tuan rumah West Ham. Tak cuma itu, Haaland pun menunjukkan bahwa penampilannya sudah sangat nyetel dengan gaya bermain para gelandang City, terutama Kevin De Bruyne. Meski demikian, Haaland menyebut saat ini barulah permulaan. Striker asal Norwegia itu pun merasa yakin Manchester City akan semakin bagus ke depannya. Saya dikelilingi oleh pemain luar biasa dan kami harus membangun banyak hal, ujar Haaland, kami akan menjadi lebih baik lagi. Ini masih awal musim dan kami harus bugar untuk semuanya. Tapi ini awal yang bagus. Lebih lanjut, Haaland merasa sangat yakin bahwa dirinya bakal mampu mencetak banyak gol dengan adanya dukungan dari para pemain Manchester City yang luar biasa. Ada bola yang bagus untuk mencetak gol saya ini akan datang lebih banyak lagi, tutur Haaland. Selanjutnya, Haaland akan menjalani debut resminya di Etihad Stadium kala Manchester City menjamu tim promosi Bournemouth pada Sabtu mendatang. Timo Werner pulang kampung ke Leipzig. Chelsea melepas 2 pemainnya dalam pekan ini. Selain Malangsar ke AS Monaco sebagai pemain pinjaman, Chelsea juga akan melepas Timo Werner ke RB Leipzig secara permanen. Ia akan segera menjalani tes medis dengan Leipzig. Leipzig adalah momen jatuh cinta Werner di karir profesionalnya. 4 tahun berseragam dari Roten Bullen, Werner mampu mengemas 90 gol di berbagai ajang. Werner jadi tumpuan Leipzig dengan mencatatkan 156 penampilan di berbagai ajang. Faktor yang membuat Chelsea kepincut untuk memboyongnya pada 2 tahun lalu.
Namun, Werner gagal menjaga penampilan terbaiknya di Leipzig begitu sudah hijrah ke klub asal London ini. Ketika Werner tiba di Chelsea, The Blues menyodori kontrak berdurasi panjang selama 5 tahun. Akan tetapi, 2 tahun pertamanya berjalan begitu buruk. Tidak sekalipun Werner mencatatkan 2 digit gol pada satu kompetisi. Chelsea awalnya tidak begitu mempermasalahkan. Tidak sedikit pun kepikiran untuk melego sang pemain terlalu dini, khususnya di musim panas ini. Lalu situasinya berubah di antar Werner dan Chelsea. Akibat jarang dapat menit bermain, Werner mengeluh di media. Keluhannya itu disampaikan karena menurutnya ia perlu lebih banyak menit bermain supaya bisa mendapatkan satu tempat di timnas Jerman untuk Piala Dunia di Qatar. Thomas Tuchel tidak suka dengan cara tersebut. Chelsea yang awalnya tidak ingin melepas, akhirnya melepasnya segera begitu Leipzig juga berkeinginan memboyong sang pemain kembali. Chelsea pun terpaksa menjual Rudi Werner kembali ke klub asalnya. Kerugiannya mencapai hampir setengah dari nilai beli. Chelsea membelinya dari Leipzig seharga 53 juta euro pada 2 musim lalu. Kini, Chelsea menjualnya kembali ke Leipzig dengan mahar yang tidak lebih dari 30 juta euro. Pemain baru masih belum bisa didaftarkan, Barcelona mulai kalang kabut. Barcelona tidak bisa tenang beberapa hari ke depan. Mereka harus memutar otak agar bisa lolos regulasi dari La Liga soal finansial untuk bisa mendaftarkan 5 pemain barunya. Sampai Selasa pagi La Liga belum memberi sinyal kepada Barcelona boleh mendaftarkan pemain-pemain barunya tersebut ke musim baru. Hal ini membuat Barcelona tidak aman. Barcelona dilaporkan sudah menyiapkan sejumlah skema yang diharapkan bisa mujur untuk bisa lepas dari jerat hukuman tersebut. Setidaknya akan ada 2 cara yang bakal diambil Barcelona. Cara pertama adalah penarikan tuas keempat dan cara kedua adalah pemangkasan gaji 4 pemain. Tuas ekonomi jadi istilah yang dipakai Barcelona untuk mencari dana segar berupa penjualan beberapa aset berharganya. Barcelona telah menarik 3 tuas ekonomi yang bernilai ratusan juta euro. Penarik tuas ekonomi ini termasuk penjualan saham Barca Studio dan penjualan hak siar televisi. Namun, ketiga tuas ekonomi tersebut masih belum cukup untuk menyesuaikan diri dengan regulasi yang diatur oleh La Liga. Barcelona memiliki rencana untuk menarik tuas keempat, yakni, penjualan 25% saham Barca Studio lagi. Barcelona akan dapat kucuran dana sebesar 100 juta euro. Dana tersebut dianggap cukup untuk meregistrasi sejumlah pemain baru. Di antaranya, Barcelona bisa mendaftarkan Robert Lewandowski, Andreas Christensen dan Jules Kounde saat laga pembuka melawan Rayo Vallecano. Sejumlah jurnalis di Spanyol menyebutkan Barcelona wajib memangkas gaji 4 pemainnya yaitu Marc-Andre ter Stegen, Frenkie de Jong, Gerard Piqué, dan Clement Lenglet. Baru Piqué yang sepakat untuk diturunkan gajinya di dalam kontrak. Sedangkan ketiga pemainnya masih belum bersedia. Kendati begitu, sejumlah laporan mengabarkan bahwa kesediaan Piqué saja sudah cukup untuk mendaftarkan 2 pemain lain, Rafinha dan Franck Kessie.